sempat saya share ke teman-teman yang lain. Jadi ada terlihat aku di sana, ada ya, kelihatan nggak yang lagi pegang mic. Nah, itu ketika aku diundang sama eh, prefecture itu kalau di Indonesia mungkin kantor gubernur kali ya. Aku diundang sama pihak kantor gubernur untuk ngisi seminar ke orang asing yang ada di Jepang, khususnya yang ada di Okinawa. Ini eh, ditanya kenapa ada orang asing yang lama di Jepang. Oh ya, ini orang-orang yang diundang untuk ngomong ini orang-orang yang udah bekerja di Jepang. Jadi 4 orang ini adalah orang-orang yang baru 1 tahun, 2 tahun kerja. Nah, 2 orang ini yang di ujung ini yang udah lama, udah di atas 5 tahun lah di Jepang dan bekerja. Ditanya apa bedanya? Ada orang yang karirnya naik terus, ada orang yang dia stagnan gitu. Ada orang yang stagnan, nggak kemana-mana. Ujung-ujungnya dia pulang ke Indonesia. Yang aku sampaikan di sini pembedanya adalah karena aku kejar skill, aku nggak kejar gaji. Gajinya ya kalau skillnya naik, pasti gajinya naik dong. Tapi ada orang-orang yang dia, oh di perusahaan sana gajinya lebih tinggi, dia berhenti, pindah ke perusahaan sana. Oh gaji di sana lebih tinggi, pindah lagi ke perusahaan baru. Ketika dia pindah ke perusahaan baru, ya dia orang baru kan. Dia nggak akan dikasih kesempatan buat pegang alat-alat yang susah. Dikasih kesempatan buat pegang alat-alat yang mahal. Nggak akan dikasih kesempatan buat handle kerjaan-kerjaan yang sulit. Kenapa? Karena ini anak baru. Iya dia pernah di sana, tapi di sana sampai mana ngerjain kan nggak tahu gitu. Makanya skillnya nggak naik-naik, gajinya mah naik dia, tapi skillnya nggak naik. Tiba-tiba udah 5 tahun, udah waktunya pulang. Tapi kalau aku karena skillnya naik, ya perusahaan bantuin. Oh ini anak skillnya ada, aku bantuin biar lebih panjang sampai bisa sampai sekarang kayak gitu. Jadi kejar skillnya. Nanti kapan berangkat ke Jepang kita nggak tahu. Tapi kalau kalian sendiri eh, maju mundur buat berangkat ke Jepang, ya ya sampai kapanpun nggak akan berangkat. Dan proses belajar itu nggak cukup di Indonesia aja. Sampai ke Jepang terus belajar, terus naikin skillnya, terus naikin pengalamannya. Itu sih yang slide terakhir dari aku. Dan ya terima kasih udah menyempatkan waktunya. Dan aku berharap banget bisa dapat kandidat dari Balikpapan, khususnya dari Skakus Caregiver, mau dari alumni, mau dari yang sedang belajar. Semoga bisa aku berangkatin segera. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Deden Oke. presentasinya. Baik, sekalian saya coba Bapak coba simpulkan sedikit ya. Jadi anak sekalian, Pak Deden ini perusahaannya namanya Thrive Plaza Pak ya. Ya. Thrive Plaza itu istilahnya TSK. TSK itu semacam penyalur gitu Pak ya, benar ya? Ya. Ya. Jadi TSK, jadi mitra kita di Jepang yang kemudian bisa menyalurkan untuk bekerja di Jepang. Nah begitu. Tadi disampaikan beberapa hal. Kalau ingin ke Jepang, modalnya sementara saat ini tidaknya ada dua secara administrasi ya. Ya. Satu, sertifikat bahasa Jepang. Kalau kita bicara sertifikat bahasa Jepang, ada dua sebenarnya jalurnya, ada JLPT, ada JFT. Nah, uh, terserah saja. JLPT itu 1 tahun 2 kali, JLPT Silakan. itu, iya, Ya. JLPT 1 tahun 2 kali, JFT itu 6 kali dalam 1 tahun, gitu setahu kami. Ya. Kemudian memang uh, di Samarinda sudah ada JLPT tapi ya, yang setahun 2 kali sudah di Samarinda. Kalimantan sudah baru buka. Oke. Tapi kalau pengen kemudian cepat, per 2 bulan itu ada, cuma harus ke Jawa, Surabaya lah yang paling dekat ya. Ya. Nah, itu untuk dapat sertifikat bahasanya, bahasa Jepang. Selain sertifikat bahasanya, juga harus dapat sertifikat skillnya, namanya SSW.
Nah, itu juga di luar, di Surabaya. Dan kita sekolah itu bisa fasilitasi anak-anak sekalian sampai ke sana. Bahkan nemanin deh, kalau misalnya kolektif ada beberapa orang, ayo kita temani sampai ke sana. Gitu. Jadi untuk dapatkan 2 sertifikat itu. Setelah dapat 2 sertifikat itu, kemudian sebelum kemudian kita kasihkan datanya ke Pak Deden untuk diwawancara segala macam. Kalau kemudian oke, kita bootcampkan, gitu Pak ya. Benar. Nah, di bootcampkan, dikumpulkan. Kalau dulu sih diskusinya bootcampnya bisa saja kita lakukan di Balikpapan misalnya, begitu. Jadi kumpul di Balikpapan, nanti kita akan belajar bagaimana budaya Jepang, kemudian full bahasa Jepang dan lain sebagainya sebelum benar-benar akan diberangkatkan. Nah, gitu. Dan itu anak-anak sekalian biayanya jelas lebih murah begitu karena kita nggak lewat lagi orang ketiga dan lain sebagainya ya. Kita nggak pakai LPK lain ya, kita sendiri yang ngelola. Nah, gitu. Dan sekolah yang akan kemudian apa mengcover begitu apa istilahnya mengcover ya dampingi begitu sampai selesai. Kemudian di sana setelah di sana setelah terima ke di Jepang ada timnya Pak Deden yang kontrol. Nah, sekarang jadi begitu. Harapan kita sih sebenarnya terutama anak-anak keperawatan ya bisa memanfaatkan peluang ini. Kalau di Jawa kemudian Sumatera kelihatannya sudah masif, sudah banyak sekali. Saya nggak tahu kenapa di Balikpapan kemudian agak lambat. Tapi ya seperti yang disampaikan Pak Deden tadi, Pak Deden, kami menang konsisten lah Pak. Kami meskipun belum Iya, ada ini terus, iya, harapan kami juga sama nih Pak Deden bisa konsisten terus mendampingi. siap. Saya apresiasi sekali Pak konsistensinya Pak Firman dan teman-teman di Yayasan Airlangga. Makanya saya juga pengen ada pecah telur nih, minimal 1, 2, 3 gitu, 5 syukur-syukur gitu. Ada Ya, yang bisa berangkat. Tapi ya balik lagi dari anaknya, beneran pengen ke Jepang atau enggak gitu. ya. Ini sekedar cerita Pak. Jadi ada alumni kita itu 2 tahun yang lalu kan emang ada satu yang sudah berangkat, Ya, kemudian ada beberapa lagi belum berangkat. Rupanya mitra LPK-nya di sana itu gagal dapat TSK. oke. Mitranya kesulitan dan dapat TSK sehingga anak kami itu banyak yang beberapa masih ada yang di Tangerang dan belum belum berangkat begitu. Nah, kalau anak-anak sekalian kalau ini di Thrive TSK-nya udah ada nih, nggak perlu nunggu-nunggu, tinggal kita siapkan aja skillnya, Hmm. skill bahasanya, kemudian skill SSW-nya tadi ya. Nah, skill bahasanya bisa nggak dibantu di sekolah? Bisa, sekalian. Kan kita sudah stimulan. Ada eskul bahasa Jepang. Kemudian kalau kemudian ingin kursus bahasa Jepang, sebenarnya di sekolah kan sudah bikin lembaganya ya, LKP Gemini namanya. Nah, khusus untuk anak-anak SMK Kesehatan, nanti kita aturkan lah. Pembiayaannya pasti kita tekan sedemikian rupa, nanti kita carikan gurunya yang kira-kira bisa fokus bantu bahasa Jepang. Ya prinsipnya, sistemnya sudah mendukung nih, lingkungannya sudah mendukung, tinggal motivasi internalnya dari sekalian aja nih yang Iya, apa namanya yang mudah-mudahan juga bisa muncul punya semangat yang sama begitu. iya. Jadi sekolah mau menyiapkan kayak gimana pun kalau anak-anaknya nggak ngambil sertifikasinya, nggak mulai belajar, ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Kita pun coba apa namanya nyambut ya kita menjemput bola gitu. Coba kita jelaskan. Tapi kalau nggak ada yang punya sertifikat, ya nggak bisa saya berangkatkan gitu. Iya, betul. Adapun yang udah punya sertifikat, tapi mungkin budaya Jepangnya kurang atau mungkin bahasa Jepangnya kurang lancar, itu perlu dibenahin lagi gitu. Jadi dapat sertifikat itu nggak nggak end game gitu. Dari situ lanjut belajar lagi, langsung belajar lagi gitu. Gitu. Kayak saya pengen dengar dari anak-anak Pak Firman. Gimana? Ya, Izin mungkin Pak anak-anak ada Deden, yang mau ditanyakan. Pak Deden. Silahkan. Ya Pak, ini ada Jihan Aurelia, alumni kemarin yang sempat Zoom dengan kita Pak. Ini Oke, sudah berhadir Jihannya. Mungkin siap. Jihan mau memperdalam Jihan, silakan. Apa nih kendalanya nih setelah berapa Ya, bulan nih? Nggak ada ini. Kameranya nggak hidup, Bu Santi.
Ini kamera saya hidup, Pak. Nggak Jihan Aurelia mungkin. Jihan, monggo Jihan dengan Pak Deden boleh. Jika mau dikonsulkan apa terkait ke silahkan. Jepang. Mana Jihan? Sebentar, bingung juga mau tanya apa. Gimana kemarin kan udah ini apa ikut sosialisasi lah ibaratnya ya. Terus habisnya itu berapa bulan nih sempat belajar bahasa Jepang atau enggak, Jihan? Ada. Ya ada. Oke. Terus gimana? Kira-kira SSW-nya juga udah mulai belajar nggak? Oh, kalau SSW belum. Oke. Kendalanya apa nih? Berapa bulan nih? Nginget itunya sih hurufnya. Ingat hurufnya ya. Belajarnya dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube ya. Oke. Nggak coba aplikasi-aplikasi belajar bahasa Jepang gitu? Pernah nyoba Duolingo, Mm-mm. tapi itu kebanyakan iklan. Oke, oke. Kalau ini apa namanya? Nggak ambil kelas gitu atau kelas online atau kelas offline dari ini LKP Gemini? Enggak. Oke. Makanya belum berprogres ya. Berarti SSW-nya sama sekali belum ya? Iya, belum. Oke. Kalau kalau aku lihat urutannya udah benar. Bahasa Jepang dulu. Bahasa Jepangnya Mhm. dulu, kalau bisa lulus N4, baru kejar SSW-nya. Oke. Nah, tinggal gimana caranya lulus N4-nya nih. Kalau emang beneran pengen ke Jepang, ditambah lagi dong ininya, usahanya. Kayak gitu. Tapi kalau emang ya udahlah nggak ke Jepang juga nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa ditinggalin juga nggak apa-apa. Fokus aja pengen pengen apa gitu. Tapi kalau emang masih pengen ke Jepang, ditambah lagi upayanya. Gimana caranya nih biar lebih cepat, gimana caranya nih biar apa namanya bisa lulus ujiannya kayak gitu. Karena yang ngejar untuk lulus ujian gak cuma Jihan, ada ratusan bahkan ribuan orang, gak cuma orang Indonesia juga. Ada orang dari Nepal, ada orang dari Vietnam, ada orang dari macam-macam tuh yang pengen kerja ke Jepang juga. Nah kalau kalian nggak cepet, ya bisa jadi keduluan orang lain yang kerja ke Jepang, kayak gitu. Ya, jadi kalau emang beneran pengen, dikejar, kasih waktu. Biasanya kalau belajar serius kayak kemarin yang dari Nias itu dia belajar 4 bulan, 5 bulan dia udah lulus tuh dua-duanya tuh. Tapi itu dia getol banget, dia sampai berhenti kerja. Dia berhenti kerja dari restoran Jepang itu, restoran sushi, terus dia kerja offline, apa sih? Online, driver online. Jadi biar dia bisa belajar kayak gitu. Itu karena dia beneran pengen. Akhirnya hasilnya nggak ngebohongin kan. Dia akhirnya bisa berangkat ke Jepang. Jadi kalau buat Jihan, ya itu tadi. Coba dipikir lagi, beneran pengen ke Jepang. Sepengen itu ke Jepang. Kalau beneran pengen, ya dikejar gitu. Ya. Kalau memang ya nggak juga nggak apa-apa, ya udah nggak dikejar juga nggak apa-apa daripada buang waktu. Tapi kalau memang pengen, ini Pak Firman udah siapkan jalannya, sekolah udah siapkan. Jadi nggak kayak dulu yang pengalaman pertama harus ke LPK dulu, nanti di sana ada yang berangkat ada yang nggak berangkat. Kalian langsung kontak sama yang ada di Jepang. Kalau profil kalian, portofolio kalian itu bagus, ya langsung dilirik sama perusahaan Jepang. Kayak gitu. Ya, ini Pak Firman udah siapin jalan biar cepet. Nah, tinggal masing-masing dari kalian yang join di hari ini ataupun yang sebelumnya join, kalian seberapa cepat nih ngejar sertifikat ini? Seberapa cepat nih bisa bahasa Jepangnya? Kayak gitu. Karena persaingannya nggak cuma dari Indonesia aja. Tapi aku tahu orang Indonesia itu bisa kok. Gitu. Yang dari daerah aja, yang dari Nias aja bisa. Kemarin yang dari Aceh aja, dia bisa. Jadi nggak usah berkecil hati. Kalau emang beneran tadi, kalau kalah pintar, menang konsisten aja. Menang disiplin aja. Disiplin aja belajarnya.
disiplin lagi, misalnya waktu belajarnya atau di cara metode belajarnya kayak gitu. Gitu Jihan kali ya. Ada pertanyaan dari Jihan? Oh, enggak. Sudah paham. Aman ya? Oke, aman. Oke, yang lain? Makasih. Iya, sama-sama. Jadi gimana ini Pak Deden untuk Jihan persiapannya? Apa bisa tahun ini Pak? Saya pengen Bu, saya pengen. Makanya kalau mau saya saranin ambil kelasnya Wagomu yang 15 hari itu. Kan semuanya pada pada bingung kan, kok bisa 15 hari dapat N4? Wagomu itu ibaratnya kayak orang mancing, dia ngasih umpannya nih. Ini umpannya nih, 15 hari. Setelah 15 hari kamu beneran pakai umpan itu untuk mancing atau enggak gitu. Tapi dia udah punya semua nih. Kalau mau mancing udang kayak gimana, kalau mau mancing lobster kayak gimana, mau mancing hiu kayak gimana, mau mancing ikan teri kayak gimana, dia udah siapin semua di sini. Di 15 hari itu. Itu yang saya amatin dari caranya Wagom. Jadi daripada belajarnya nggak terstruktur, mungkin lebih baik ambil kelasnya Wagomu. Jadi biar bahasa Jepangnya lebih cepat, biar speed up. Nanti kesehariannya mungkin sambil sambil belajar. Nah, untuk SSW-nya kalau bisa belajar sendiri syukur, artinya dia punya motivasi yang tinggi. Kalau susah juga ini gimana cara mulai belajarnya. Nanti aku kenalin dengan Muayan misalnya. Atau karena Mas Lukman itu nggak bisa dia bikin kelas online atau dia datang ke Balikpapan terus gitu. Karena dia juga ada kegiatan di sana. Kalau memang butuh pendampingan kayak gitu, mungkin akan aku kenalkan nantinya. Tapi tetap eh, apa kita nggak akan langsung sama anaknya. Mungkin kita akan komunikasi dengan Pak Firman atau Bu Santi, gimana baiknya, gimana skemanya, kayak gitu. Gitu Bu Santi ya. Jadi butuh percepatan kayaknya untuk Jihan nih. Butuh diakselerasi. Kalau orang ibarat mogok ini perlu didorong lah kayaknya. Itu yang lain ada pertanyaan? Anak-anak yang lain nyambung nggak ya kalau Pak Deden bilang Wogomu itu apa? Wogomu itu aplikasi Pak Deden ya? Atau yang di YouTube itu ya? Oke, saya coba share screen kali ya Pak ya. Ya, biar paham juga. Mungkin ada yang Oke, baru dengar. siap. Oke, di sini aja kali ya. Terlihat screen-nya? Jadi kalau kalian cari Wagomu, ini oke. Jadi Wagomu itu kelas bahasa Jepang online. Jadi kalian bisa belajar bahasa Jepang online via Wagomu kayak gitu. Ada program namanya N5. Itu paling bawah. Ada program namanya N4, ada program namanya N3 kayak gitu. Nah, untuk dapat N3 itu biasanya yang jurusan bahasa Jepang itu belajar 4 tahun sama dengan program S1 gitu. Tapi Wagomu bisa selesaikan lebih cepat. Bahkan untuk N4 itu cepat banget gitu. Cuma 15 hari ibaratnya. Tapi mereka juga ada garansi kalau nggak salah. Ada garansi uang kembali gitu. Jadi kalau memang nih ada garansi kalau memang eh, nggak lulus, nanti uangnya bisa kembali atau ikut ngulang lagi sampai lulus gitu. Jadi mereka akan kawal terus kalian sampai lulus. Nah, ini kalau bicara si kelasnya mereka. Kalau misalnya nggak ada uang nih untuk ikut kelasnya misalnya, kalian bisa cek di YouTube-nya mereka. Di YouTube-nya mereka udah 1 juta lebih subscribernya. Kalau kalian lihat di videonya, di video yang populer, itu ada yang paling banyak udah 10 juta lebih. Belajar ngafalin hiragana, kata-kata Jepang itu cuma dalam 1 jam. Ngafalin katakana cuma dalam 1 jam. Oh, kurang dari 1 jam malah ini 30 menit. Kayak gitu.
Jadi kalian juga bisa belajar dari sini. Kayak gitu. Kalau kalian lihat di satu lagi, kalau kalian lihat di Instagramnya Wagongmu, di bagian job matchingnya, di story-nya mereka, di insight-nya bagian job matching, di situ juga ada aku. Nanti akan ngelihat saya lagi job matching dengan beberapa kandidat kayak gitu. Jadi selain kita jemput bola ke sekolah-sekolah seperti status caregiver, kita juga anak-anak yang belajar online pun kita akan bantulah untuk ke Jepang. Jadi nggak harus lewat LPK. Makanya saya bilang tadi, kalian bisa belajar otodidak silahkan, mau belajar lewat LPK silahkan, mau belajar online pun silahkan. Jadi kalau ada yang butuh percepatan kaitannya bahasa Jepang, ya mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya. Itu sekedar penjelasan apa sih Wagomo itu. Kayak gitu. Dapat gambaran ya? Oke, sekarang dari anak-anaknya ada yang mau tanya gitu atau ada yang pengen ke Jepang gitu. Udah 100 orang nih yang join nih. Di antara 100 masa nggak ada yang mau ngomong? Boleh angkat tangan? Bapak, saya Ya, boleh tanya oke Aprilia ya. Silahkan. dulu? Izin Pak, Ya, mau nanya. Tadi kan disampaikan kalau syaratnya itu kan minimal JLPTN 4 sama lulus ujian SSW. oke. Kalau misalnya ada beberapa kandidat nih yang sama-sama udah penuhin syarat itu, kira-kira faktor apa yang biasanya jadi penentu recruiter buat milih salah satunya gitu? Oke, bagus banget pertanyaannya. Aduh, Pak. Siap-siap. Jadi Aprilia gini. Eh, pertama, N4 itu tahu nggak? Kayak tadi aku jelasin ya, N4 itu kayak anak kelas 4 SD. Kelas 2, kelas 3 SD. Tapi ada yang N4-nya itu gini. N4 itu cuma lulus ujian aja. Ada yang jago tulisnya tapi dia nggak jago ngomongnya. Kayak gitu. Jadi kebanyakan dia udah sama-sama lulus nih, tapi dia ngomongnya masih kurang lancar bahasa Jepangnya. Sama kayak bahasa Inggris deh. Kan ada yang jago tuh kalau pilihan ABC, tapi suruh ngomong bahasa Inggris nggak bisa kan. Kayak gitu. Kadang ada yang bahasa Jepangnya kurang kayak gitu. Ada juga yang dia Japanese manner-nya. Nah, nanti bedanya kalau sama kita itu ada Mendan dulu. Jadi di Mendan kita benerin, oh kamu Japanese manner-nya nggak kayak gitu. Cara duduknya nggak kayak gitu. Cara jawabnya nggak kayak gitu. Matanya harus fokus kayak gini gitu. Ya, jadi kita akan kawal itu. Yang penting kalian punya dua dulu itu. Nanti kita akan kawal apa yang kurang. Jadi tiap wawancara atau tiap Mendan kita akan evaluasi. Gimana perbaikannya, gimana yang berikutnya. Biar bisa keterima kayak gitu. Itu biasanya yang jadi pembedanya ya. Kalau bahasa Jepangnya ada kalanya bahasa Jepangnya bagus semua. Kandidatnya 5 orang, mau diambil 2 orang. Bahasa Jepangnya bagus semua. Tapi yang satu dia punya pengalaman dulu ngerawat orang tua. Yang satu dia punya pengalaman di panti jompo. Yang satu dulu yang cuma satu doang nih, yang lain nggak ada pengalaman kayak gitu. Biasanya yang dipilih yang satu itu, kayak gitu. Ada yang masih muda, kemarin aku berangkatin umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Aku tanya, padahal yang lain ada yang lebih berpengalaman. Aku tanya perusahaan, kenapa dipilih? Perusahaan tunjukin, ini lihat, skor ujiannya dia 100. Artinya dia belajar bener-bener gitu. Ada perusahaan yang ngelihat dari situ juga. Ada juga yang lihat, kemarin aku berangkatin juga anak usia 20 tahun. 20 tahun, padahal ada yang lain yang lebih berpengalaman gitu. Tapi si perusahaan ini milih si anak 20 tahun ini. Kenapa? Ini belum ada pengalaman kerja loh, ini baru lulus, aku bilang kayak gitu. Terus perusahaan bilang kayak gini, coba lihat, ini dia pernah volunteering, pernah kerja volunteer, atau ya volunteer ya, sukarelawan. Dia jadi sukarelawan korban bencana.
dia jadi sukarelawan di panti asuhan kayak gitu. Dia punya jiwa untuk taking care sama orang lain. Nah, itu cocok untuk kerja di keperawatan, apalagi keperawatan orang tua. Ada perusahaan yang bilang kayak gitu. Jadi faktornya banyak banget. Cuma yang paling utama bahasa Jepang dulu. Kalau bahasa Jepangnya nggak bisa, ya gimana kalian nunjukin kalau kalian pernah volunteer? Gimana kalian bisa bilang kalau kalian pernah kerja di mana? Kayak gitu. Jadi bahasa Jepangnya dulu kejar, nanti conversation-nya lagi ditingkatin, itu akan jadi pembeda kalian dengan kandidat yang lain. Itu sih. Kebayang Aprilia udah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Tadi ada yang angkat tangan Mutiara ya? Silakan. Pak, di sini kan saya baru mau izin bertanya ya, Pak. Silakan. Saya kan di sini baru mau mulai belajar bahasa Jepang mandiri. Itu kan kalau belajar mandiri banyak gimana ya, Pak, kesulitan. Maksud saya kalau misalkan saya bingung itu kan nggak bisa nanya ke siapa-siapa. Itu belajarnya mulai gimana ya, Pak? Mulai belajarnya? Wah, oke. Belajar mandiri ya? Iya. Oke. Kalau saran aku ya, kalau mau belajar mandiri, itu dari buku. Buku. Jadi beberapa anak yang belajar mandiri, itu kontak ke adminnya Wagomu, dan mereka beli buku dari Wagomu. Ada yang kayak gitu. Atau kalau kalian punya bukunya, misalnya Minano Nihongo, atau buku-buku bahasa Jepang yang dia ngajarin urut, itu aku saranin. Jadi kalian fokus ngikutin, jadi bab 1, bab 2, bab 3, semuanya ngurut, itu lebih tertata. Kemarin, hari ini aku wawancara satu kandidat dari Wagomu. Aku tanya, kamu belajar dari mana? Dia belajar otodidak. Gimana caranya kamu belajar otodidak? Aku beli buku-bukunya dari Wagomu. Aku beli materi-materi apanya gitu. Oke, bagus gitu. Akhirnya, ya itu tadi. Mereka akhirnya ngikutin step-step itu. Jadi belajar mandiri itu nggak ada salahnya. Tapi stepnya harus benar gitu. Biasanya ngikutin buku. Kalau belajar bahasa Jepang, ada buku yang emang asli dari Jepang, namanya Minano Nihongo. Minano Nihongo 1, Minano Nihongo 2, Minano Nihongo. Habisnya itu lanjut. Buku 1 selesai, terus buku 2, buku ketiga gitu. Tapi ada juga buku yang dia gimana caranya lolos N5, gimana caranya lolos N4 gitu. Ikutin aja, ada PR-nya nanti di buku itu, ada latihannya, ada hafalannya. Ikutin aja terus. Kayak gitu. Kan kejar tadi, menang konsisten. Jadi intinya kalau mau naikin, aku nggak bisa ikutin ya. Maksudnya aku nggak bisa ngajarin gitu. Karena aku juga nggak punya LPK dan nggak punya LKP, nggak punya lembaga apapun. Aku cuma pengen ngeberangkatin orang-orang yang emang serius. Awalnya itu aku pengen ngeberangkatin orang-orang yang banyak kena tipu. Dia ditipu di LPK ini kayak gimana, ditipu di LPK kayak gini kayak gimana. Dia udah bisa bahasa Jepangnya, dia udah ada SSW-nya. Tapi karena dia kena tipu, akhirnya dia habis uang banyak tuh. Nah, orang-orang yang kayak gitu kemarin juga aku udah berangkatkan. Akhirnya bisa berangkat kayak gitu. Jadi kalau mau belajar mandiri harus pakai buku. Bukunya apa? Minano Nihongo bisa, atau buku dari Wagomu juga bisa. Kalau dari aplikasi apa bisa? Bisa. Cuma akan lebih efektif kalau dari buku. Kayak gitu. Itu saranku sih. Nanti coba dikepoin aja. Misalnya chat-chat aja ke adminnya. Wagomu bilang udah ikut sosialisasi dari aku, dari Thrive Plaza. Nanti pasti mereka responnya beda. Karena kita udah sedekat itu sama mereka. Kalau misalnya ada materi dari Pak Firman, misalnya dari LKP Gemini udah ada materinya, pembelajarannya, tahap-tahapannya, mungkin bisa ambil materi dari sana juga, kayak gitu. Intinya belajar otodidak itu, 1 butuh konsisten, 2 butuh materi yang runut. Gitu. Kalau materinya nggak runut, lompat-lompat, nggak akan nyampe juga. Gitu. Paham ya? Sekarang belajarnya dari mana? Mau mulai belajar? Saya kemarin sempat download aplikasi Busuu gitu buat bahasa Jepang, sama lihat-lihat video di YouTube, di TikTok buat belajar bahasa Jepang. Sekarang saya ngeliat di situ banyak
kan katanya harus bisa katakana sama hiragana. Itu kan sudah lumayan hafal dari pelajaran di sekolah. Katanya Oke. bisa dilanjut hafalin beberapa kanji per hari. Itu kayak gitu Pak urutan belajarnya. Iya, pertama hiragana katakana dulu bisa, baru nambah bahasanya, kotobanya ditambah. Nanti sambil nambah kotoba, sambil nambah bumponya. Nah, bumponya itu yang pertama apa? Misalnya partikel wa kayak gimana, baru partikel yang lain kayak gimana. Itu di buku nanti tuh. Bab 1 itu ngebahas apa, bab 2 ngebahas apa, itu enak runut jatuhnya. Daripada kalian lompat-lompat misalnya dari aplikasi. Banyak tuh dari aplikasi langsung hafalin kanji. Kayaknya bukan kanji dulu deh gitu. Yang pertama minimal hiragana katakana dulu hafal. Makanya kalau dilihat di YouTube-nya Wagomu yang paling banyak ditonton itu belajar hiragana katakana kayak gitu. Sampai udah 10 juta lebih lah yang nonton. Jadi hafal itu dulu, nanti baru ditambah kotobanya, baru ditambah apa kosakatanya. Kosakatanya nambah-nambah sambil nambah kosakata sambil tambah pola kalimat. Ada pola kalimat aktif, ada pola kalimat pasif, ada pola kalimat saya ibu Budi misalnya. Saya Budi ibu, terus apa gitu misalnya. Kepunyaan segala macam. Gitu. Jadi saranku kamu beli buku deh. Beli buku Minoto, Nihongo, Minani no Bahasa Hongo. Nihongo, ya, Heeh. bahasa Nihongo. Minano Itu Nihongo. bisa beli itu atau beli buku dari Wogumu. Iya, aku saran kalau kalian udah ada basic bahasa Jepang, belajar Minano Nihongo juga boleh. Tapi Minano Nihongo yang di Indonesia itu banyak yang dipalsukan gitu. Makanya akhirnya Wagomu itu bikin buku sendiri gitu. Jadi kalau ada apa yang nggak ngerti, mungkin kalian bisa tanya atau gimana nggak ngerti ya. Nanti coba kepo-kepoin aja lah ke adminnya. Cuma Pak, kalau aku dulu pakai Minano Nihongo. Kenapa? semisal kita beli buku di Wogomu, itu tuh lebih bagus pakai itu dulu atau langsung beli buku JLPT gitu, Pak? Ya, strategi dan bank soal gitu. Oke, itu banyak yang ngambil shortcut kayak gitu. Tapi kayak bangun rumah lah. Kalau bangun rumah fondasinya nggak kuat, ya nanti pas dia shortcut dia lulus ujian. Tapi waktu wawancara nggak bisa ngomong, waktu wawancara nggak ngerti ini ngomong apa gitu. Jadi saranku tetap belajar fondasinya dulu. Belajar Minano Nihongo, kalau ada waktu ya belajar dua-duanya bagus. Jadi fondasinya juga ini, terus gimana cara cepat lulus N4, dapat N4-nya. Tapi fondasinya juga tahu, oh ini kenapa pakai ini, oh ini kenapa pakai itu. Jadi kalau banyak orang yang ngejar N4 aja, asal lulus N4 gitu. Padahal bukan itu. Nanti kalau udah lulus N4, udah punya SSW-nya, kalian akan ngobrol dengan orang Jepang gitu. Kalian akan ngobrol dengan yang punya perusahaan. Nah, kalian bisa ngobrol nggak? Kalau nggak punya fondasinya, ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar rencana kalian, gimana ngejawabnya? Jadi fondasi itu penting. Saranku, tetap belajar dari Minano Nihongo atau buku yang apa belajarnya itu, tapi di waktu yang sama kalau mau cepet, ambil cara cepat lulus N4 misalnya. Kayak gitu. Kebayang ya? Terima kasih. Nah, untuk SSW-nya saya udah share juga apa namanya? Materinya, materi pembelajarannya. Jadi kalian bisa belajar sendiri atau kalau memang butuh bantuan nanti bisa kontak ke Pak Firman, ada berapa orang yang pengen, nanti kita bisa buat jam lagi, kita nanti diskusiin sama Muayan atau sama orang-orang lain yang mungkin bisa bantu kalian secara online. Skemanya sama. Kita akan kasih pancing sama umpannya, nanti tinggal kalian akan mancing atau enggak gitu. Kalau kalian nggak mancing ya tetap aja, nggak akan naik bahasa Jepangnya, nggak akan lulus SSW-nya. Oke. Wah, bagus-bagus. Ya, sama-sama bagus-bagus pertanyaan Pak Firman. Saya tambahkan ya sedikit. Ya nanti kita sharing juga ke anak-anak sekalian. Tadi kayaknya Pak Deden pernah ngirimkan materi untuk ini Pak ya, persiapan SSW. SSW, ya, Kaigo. Kita share nanti ke anak-anak sekalian, ya dibaca-baca saja. SSW untuk perawatan untuk lansia bahasa Jepang. Kemudian sebenarnya di lemari dekat ruangan
Pak Firman ini kan ada beberapa buku bahasa Jepang. Saya nggak tahu ini, kira-kira kalian pernah jenguk nggak sih? Hmm. Misalnya, contoh kan ini persiapan N4 nih. Nah gitu. Ini kan nggak pernah tersentuh. Sebenarnya kalian kalau kemudian serius, ya udah datang aja ke Bapak. Nanti kita catat, kalian boleh bawa pulang, dipelajari dan lain sebagainya. Nah, memang kita siapkan untuk anak-anak semua belajar. Buku Minnan Nihongo tadi yang disebutkan Pak Deden, sebenarnya kita lagi upayakan juga ini. Belum ketemu aja Pak Deden. Kayaknya sudah nggak bisa ketemu fisiknya. Mungkin beliau bentuk digital mungkin. Siap, Cuma siap. masih konsultasi dengan Pak Lukman. Nah, gitu. Iya. Ya, prinsipnya semua hal yang kira-kira bisa mendukung ke sana, ke Jepang, dan masih bisa kita upayakan, pasti kita upayakan gitu. Siap, Ya, siap. harapannya semangat kita ini di guru-guru, kepala sekolah juga sama di semangatnya anak-anak dan Pak Deden kan Pak ya. Iya, Gitu. iya, iya. Wah, udah difasilitasi tuh dari sekolah tuh. Ya Jadi udah. tinggal datang. Sudah, Dulu lingkungan dulu- sudah mendukung lah. saya dulu waktu saya tuh dari pulau, nggak dari Jawa, saya dari Madura, di ujung, di Sumenep namanya. Di situ itu susah buku-buku. Jadi tiap weekend hampir saya selalu ke perpustakaan umum daerah. Jadi di sana dapat buku-buku, ada yang berbahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa asing. Dari situ aku belajar bahasa asing, naikin kayak gitu. Jadi balik lagi kalian, kalau mau belajar dikawal, ada gurunya silahkan. Mau belajar otodidak, ya kalian yang harus ngedrive diri kalian. Paham ya? Ada pertanyaan lagi yang mau tanya? Ini jarang-jarang loh ada kesempatan kayak gini. Kalau malu mau ngomong bisa tanya di chat. Kita oke. Kalau udah nggak ada yang tanya lagi, saya serahin ke Pak Firman ini. Udah yakin nggak ada yang tanya lagi? Ya kalau kalian lulus tahun ini, aku berangkatin tahun ini. Ada yang mau berangkat tahun ini ke Jepang? Gitu. Kalau mau tahun depan pun, kalau masih ada kuotanya, kita bisa berangkatin tahun depan. Jadi seberapa cepat kalian bisa lolos bahasa Jepangnya, ya secepat itu kita berangkatin. Dan tahun ini harapannya ada alumni. Kalau ini Amin. rata-rata kelas 12 mungkin tahun depan. Ya, Amin, Feb, amin. sekarang kan gitu ya. Iya. Sekarang. Tuh, Kalau- ini Jihan sama April ya. Dua orang. Amin. Amin. Nih. Oke kali ya. Oke. Ada lagi? Ya. Udah nggak ada yang tanya lagi ya? Nanti mungkin minta bantuan Bu Lita dan tim ya untuk termasuk juga Bu Santi prodinya. Ya, kita follow up lah. Yang serius, kemudian nanti kita atur polanya mau seperti apa. Nanti kita dampingin gitu untuk persiapan belajarnya. Kalau misalnya harus belajar otodidak, mana aksesnya? Kalau kemudian mau LPK, ikut LKP di sekolah, nanti kita aturkan di mana skemanya dan lain sebagainya. Prinsipnya ya coba kita kumpulkan dulu yang punya minat, begitu nanti kita aturkan treatmentnya seperti apa. Siap. Sharing sedikit Pak Firman. Ya Pak. Kemarin itu yang dari Aceh itu dia bukan jurusan bahasa Jepang. Dia itu dari Universitas Syah Kuala di Aceh. Dia punya program bahasa asing di dalam program program kelas bahasa asing. Di program kelas bahasa asing itu ada di dalamnya bahasa Jepang. Nah, itu ada yang mengkoordinasi ya sama kayak Pak Firman lah. Dia ibaratnya bikin LKP dan dia ngumpulin nggak cuma dari Universitas Syah Kuala tapi ada anak-anak dari luar juga tuh bisa join ke sana. Dan mereka alhamdulillah bahasa Jepangnya akhirnya lolos tuh JFTA 2-nya. Ada yang lolos tuh SSW-nya, tapi bukan SSW Kaigo ya, SSW yang lain. Kayak gitu. Dan akhirnya ada yang dia lolos aja ada, asal lolos aja JFT-nya. Tapi dia nggak bisa ngomong bahasa Jepangnya. Jadi kaiwanya ditingkatin lagi. Dia bisa jawab ABC-nya,
tapi dia begitu ngomong kurang bisa gitu. Jadi kalau bisa jalan bareng gitu. Kayuannya dilatih, terus habisnya itu ngomongnya dilatih, ujiannya juga dipersiapkan. Aku kasih tips gimana caranya ningkatin kaiwa ya. Kaiwa itu apa ya? Conversation. Gimana cara ngomong bahasa Jepang. Kalau aku dulu caranya pakai lagu bahasa Jepang. Kalian bisa cari lagu bahasa Jepang yang ada liriknya. Jadi sambil kalian ngikutin lagunya sambil kalian baca liriknya. Jadi mulut kalian nanti kebiasa sama ngomong bahasa Jepang. Kayak gitu. Itu biasanya efektif. Pertama, coba aja lagu yang pelan-pelan. Gitu, pelan. Nanti lama-lama lagunya tambah cepet. Nanti lama-lama yang ngebeat coba. Bisa ngikutin nggak mulutnya gitu. Nanti terbiasa ngomong bahasa Jepang. Itu sih saran. Gitu Pak Firman. Oke, di komen juga nggak ada yang tanya ya. Dari Bu Santi mau ada tambahan atau apa? Udah cukup? Cukup Pak Deden. Apa Oke, guru yang lain mungkin ada? iya dari guru nih kalau ada pertanyaan. Pak Dino menyimak. Aman ya, disupport ya. Ya. Siap, siap. Terima kasih Pak Aldino. Jadi kalau memang mau kita buat forum lagi, maksudnya beberapa anak aja, anggap 10, 20, 30 anak yang beneran pengen kita bisa buat Zoom lagi. Nanti aku akan undang misalnya pihak dari Wagomu atau aku akan undang Muayyan untuk bisa kasih apa namanya sambutan lah, maksudnya untuk kerja Kaigo di Jepang kayak gimana sebagai perawat lansia. Jadi nggak cuma dari saya, nanti kita bisa buat khusus untuk yang emang beneran serius. Jadi silakan yang serius, aku mau effortnya. Bahasa Jepang itu bukan bahasa yang gampang, bahasa yang susah. Tapi kalau kaliannya effortnya ada, insya Allah ada jalannya. Oke, Cukup ya, barangkali ya. siap. Baik, terima kasih Pak Deden, terima kasih Bapak Ibu guru yang mendampingi kalian sekalian. Jadi setelah ini kita coba follow up, mudah-mudahan setelah ini tidak nguap ya. Habis pertemuan kemudian hilang lagi kabarnya. Harapannya setelah ini ada tindak lanjutnya. Di Wakil Siswa dan tim Bu Santi bisa bantu diseleksi lagi. Dan yang serius tentu juga kita akan bikinkan treatmentnya yang juga sangat serius. Itu perlu kita carikan beasiswa untuk kursusnya dan lain sebagainya. Prinsipnya kita sangat berharap ingin sekali anak-anak sekalian go global gitu. Kita bekerja sampai ke Jepang. Terima kasih sekali lagi Pak Deden dan semuanya. Barangkali kita cukupkan ya, Pak Deden. Siap. Terima kasih Pak Firman waktunya. Nanti saya kontak via telepon aja kali ya Pak ya? Boleh Pak Deden. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat semuanya. Siap. Izin saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih Bapak. Recording stopped.